Saya Nasa Sabila Hasanah. Saya di sini akan memberikan resum tentang keimanan dapat menumbuhkan rasa cinta sesama muslim. Jadi, Islam itu telah mengatur segala aspek kehidupan ini dengan sempurna, termasuk di dalamnya soal mencintai. Islam mengajari kita untuk saling mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, mencintai di sini adalah mencintai saudara sesama muslim kita yang mahram, bukan sembarang mencintai atau mencintai lawan jenis atau mencintai pasangan halal kita. Ajaran Islam yang mengajarkan untuk saling mencintai ketika kita mencintai saudara kita karena Allah, maka ungkapkanlah cinta tersebut dengan mengatakan inni uhibbu atau inni uhibbu fillah. Lalu ketika saudaranya mendengar, maka balaslah dengan mengucapkan ahabbakallahu allazi ahabbatani lahu. Semoga Allah membuatmu mencintaiku turut mencintaimu. Dan ini menunjukkan hendaknya cinta dan benci pada orang lain dibangun karena Allah, bukan karena maksud dunia semata. Seperti kisah Nabi ketika pertama kali Nabi hijrah ke kota Madinah, salah satu hal-hal yang dilakukan beliau adalah dengan mempersaudarakan sesama kaum Ansor atau sahabat yang tinggal di Madinah dengan kaum Muhajirin, para sahabat yang ikut Nabi hijrah ke Madinah. Bahkan Nabi mengibaratkan bahwa satu mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah sebagai satu jiwa, atau orang-orang mukmin itu ibarat satu jasad. Apabila satu anggota badan sakit, maka seluruh jasad juga ikut merasakan sakit dengan demam, tidak dapat tidur, seperti hadis riwayat Muslim. Maka sudah sepantasnya kita mencintai saudara kita, tidak hanya saudara yang memang memiliki ikatan darah atau nasab dengan kita, namun secara umum kita mencintai semua saudara kita yang disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Seperti bunyi hadis di bawah ini, yaitu tentang haddatsana bunu Ibrahim qala haddatsana Ulayya tan abdi azizina Suhaibin an-nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsana Abu qala haddatsana Su'batu an Qatadata an Anashi qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salama la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah menceritakan pula kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang dari kami hingga aku lebih mencintainya pada orang tuanya, anaknya, dari manusia seluruhnya. Hadis dari Bukhari. Dan hadis yang kedua adalah haddatsana Musaddadu qala haddatsana Yahya an Syu'bata an Qatadah an Anasi radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husyainil mu'allim qala haddatsana Qatadatu an Anasi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhidihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'ban dari Qatadah dari Anas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari Husain al-Mu'alim berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidaklah beriman seorang dari kami hingga dia mencintai untuk saudaranya
sebagaimana dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis dari Bukhari. Banyak ulama menjelaskan pengertian persaudaraan yang dimaksud dalam hadis tersebut dengan ucapannya, berusahalah agar kamu menjadi seperti saudara senasab dalam kasih sayang, tolong menolong, saling membantu, dan saling memberi nasihat. Standar pemahaman persaudaraan dan yang tidak sempurna iman kecuali mencintai dan menjalin persaudaraan. Rasulullah pernah berkata, demi zat yang diriku berada di tangannya, seorang hamba tidak beriman atau tidak sempurna sehingga ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia mencintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Dari kedua hadis di atas cukuplah jelas bahwa membenci sesama saudara merupakan perbuatan yang mendekati keburukan. Islam sungguh agama rahmat bagi semua umat. Islam membenci orang-orang yang menebar kebencian dalam menebarkan cinta. Islam tidak memandang latar belakang, bahkan seorang penjahat sekalipun patut kita memberikan cinta. Dalam hadis, sebagian sahabat berdoa atas orang-orang mabuk agar Allah menghinakannya. Maka Nabi bersabda, dengan rasa cinta dan persaudaraan, janganlah kamu menjadi pembantu setan atas saudaramu. Hadis dari Al-Bukhari. Dalam sebuah atsar disebutkan, sesungguhnya Abu Darda melewati seorang laki-laki yang telah melakukan dosa. Mereka mencelanya, maka ia berkata, bagaimana pendapatnya jika kita menemukan dia dalam lubang? Apakah kamu akan mengeluarkannya? Mereka menjawab, tentu. Ia berkata, maka janganlah kamu mencela saudaramu, dan pujilah Allah yang telah menyelamatkanmu atau dari perbuatan dosa itu. Mereka bertanya, apakah engkau tidak membencinya? Ia menjawab, sesungguhnya aku mencintai perbuatannya. Maka apabila ia meninggalkannya, maka ia adalah saudaraku. Jadi, keimanan menumbuhkan totalitas pengabdian atau penghambaan kepada Allah melalui turunan Nabi Muhammad SAW. Dan dalam kehidupan di dunia sekarang ini, seseorang mukmin haruslah mencintai Allah dan Rasul-Nya dan taat kepadanya serta meninggalkan segala larangannya. Perbanyaklah kebaikan dengan mengerjakan semua aktivitas dengan landasan memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain dengan niat ibadah, sukarela, tanpa harus dibebani ada balasan materi dari sesama. Niscaya kebaikan itu akan memantulkan hasil baiknya. Semakin banyak karya yang diberikan, semakin produktif dan semakin banyak output manfaat atau semakin banyak amal kebaikan dan semakin banyak pula keberkahan. Mufradat dari kedua hadis yaitu walidi artinya orang tuanya, wawalihi dan anaknya, liahihi untuk saudaranya, ahabba mencintai, wannashi manusia, linafsihi untuk dirinya. Sang hadis dari kedua hadis di atas menegaskan bahwa seseorang apabila cinta kepada orang tuanya dan cintanya kepada anak-anaknya melebihi cintanya dari Rasulullah Muhammad SAW, maka sebelum dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat, begitu juga apabila cintanya kepada diri sendiri melebihi cintanya kepada Rasul juga belum bisa dikatakan iman kepada Allah dan hari kiamat. Keimanan membutuhkan totalitas pengabdian atau penghambaan kepada Allah melalui turunan Nabi Muhammad SAW. Karena orang tua, anak maupun diri sendiri seringkali menjadi hambatan keimanan seseorang dalam menjalankan misi-misi kenabian, atau dengan kata lain, kehidupan seseorang di dunia sangat menentukan kehidupan di akhirat. Apabila seseorang beriman dan mencintai Rasulnya melebihi cintanya kepada siapapun, dia akan masuk surga. Dalam kehidupan di dunia, seseorang mukmin haruslah mencintai Allah dan Rasul-Nya dan taat dan meninggalkan segala larangannya. Digolongkan kepada orang-orang yang beriman. Cinta kepada Allah dan Rasul selalu dibarengi dengan ketaatan
sebagai bentuk kepekaan sosial yang tinggi, sehingga setiap orang dalam ketaatan senantiasa mengikuti jejak-jejak Rasul, termasuk di dalamnya yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran atau berdakwah. Mencintai Allah dan Rasul berarti mencintai jalan dakwah sebagai penghambaan bagi orang-orang yang beriman. Adapun upaya untuk mewujudkan iman menumbuhkan rasa cinta sesama muslim, ada beberapa hal yang perlu kita bina bersama, yaitu 1. Bersikap husnuzon di antara kita. Selama ini lebih sering kita menggunakan prasangka dan praduga dan sering tidak menggunakan akal sehat, sehingga kita sering terperosok pada sikap suuzon kepada sesama muslim. Bila sikap ini dibiarkan, akan berkembang sikap a priori sulit menaruh kepercayaan walaupun kepada orang seiman. 2. Berpeganglah kita semua pada tali Allah al-Islam secara kafah. Dalam pergaulan hendaknya berpedoman dan mengacu kepada syariat Islam. Bersikaplah sebagai seorang pemaaf, sikap yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. 3. Laksanakan hak dan kewajiban kita sebagai muslim dalam kehidupan bermasyarakat seperti tercantum dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menengok orang sakit, mengantarkan jenazah, mendatangi undangan, mendoakan orang yang bersin jika mengucapkan alhamdulillah dengan ucapan yahmukallah atau muttafaqun alaih. 4. Jaga dan perbanyak ikatan tali silaturahmi, ibadah vertikal atau transendental, hablu minallah, dan horizontal, hablu minanas. 5. Tumbuhkan sikap saling percaya kita, hendaklah selalu percaya kepada kemampuan saudara kita untuk membina, mendidik, dan memimpin jamaahnya. Kita seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangganya walaupun tidak diminta. Lebih bahaya lagi, kita sering memvonis salah atau akan pemahaman agama saudara kita yang berbeda, yang berujung pada permusuhan di antara umat Islam. Sekian resume dari Salah. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.